Oke, hello everyone. Welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, yaitu di hari Minggu ya, tanggal 9 Agustus 2026, kita bakalan coba untuk ngebahas salah satu altcoin yang sepertinya mulai banyak di-request lagi sama beberapa dari kalian lewat kolom komentar tentu pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan, buat altcoin ini sendiri adalah altcoin FET, teman-teman, yang mana kalau kalian lihat namanya secara panjang ya, itu adalah Artificial Super Intelligence Alliance, yang mana ini adalah salah satu altcoin yang sebenarnya di beberapa waktu lalu atau di cycle lalu mungkin ya, itu sebenarnya udah lumayan rame sih dari segi memang orang-orang yang membahas altcoin ini gitu ya. So ya di video kali ini kita bakal update untuk perkembangan altcoin satu ini setidaknya per hari ini ya. Video ini saya ambil dan ya kita lihat nih ya gimana sih performanya di bulan Agustus ini teman-teman. Setidaknya kita bakal pantau ya di awal Agustus ini seperti apa dan kita bakal coba lihat nih untuk selanjutnya kita proyeksikan bakalan gimana gitu ya buat altcoin satu ini secara performance. So sebelumnya kayak biasa, disclaimer alert bahwasannya keseluruhan video ini sama sekali nggak ada maksud untuk mengajak siapapun menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak ada maksud untuk mempromosikan aset tertentu. So please do your own research karena this is not financial advice. Nah, langsung aja di sini per video ini saya record, Fed ini ada di harga sekitar $0,13 per koinnya. Jadi sebenarnya dia udah turun jauh kalau kita tarik dari all time high-nya, teman-teman. Dan di sini dalam seminggu terakhir dia ada minus atau pelemahan sekitar 4%-an. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Dan kalau kita lihat dalam 24 jam terakhirnya, dia juga melemah sekitar 1,57%, teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sebelah sini lah ya. Dan per saat ini market cap-nya dari Fed ini ada di angka sekitar 303 million of dollar, teman-teman, untuk saat ini ya secara kapitalisasi pasarnya. Dan dari kapitalisasi pasar tersebut, ini masih membuat Fed ini masuk ke top 100 sih ya, yang mana tempatnya di peringkat ke-96 untuk saat ini secara ranking dari market cap-nya, teman-teman. Nah, di sini mungkin saya mau coba untuk bahas salah satu dulu ya sebelum kita masuk ke price action-nya, di mana kalau kita cek di sebelah sini. Nah, ini ada satu data yang saya rasa cukup penting buat kita bahas, yaitu data seputar holder concentration ya, teman-teman. Atau gampangnya ya kita bakal lihat nih konsentrasi dari wallet-wallet yang hold dari Fed ini, teman-teman ya. Dan fun fact-nya kalau kalian lihat nih ya, ini ada pie chart-nya atau diagram lingkarannya ya yang memuat top 1 sampai 5 pegang berapa persen, kemudian top 6 sampai 10 pegang berapa persen dan seterusnya. Kalian bisa lihatlah di sebelah sini, teman-teman. Dan fun fact, kalau kita kumpulin top 100-nya, yaitu berarti top 1 sampai top 100 wallet yang hold coin Fed ini paling banyak, kita bisa lihat bahwasannya mereka itu menguasai sekitar 85,1% dari keseluruhan supply Fed-nya. Yang berarti bahwasannya ya Fed ini lumayan terkonsentrasi ya pada top 100 dari wallet-nya yang hold dari si Fed ini, teman-teman. Kira-kira sih seperti itu. Meskipun sebenarnya dari top 100 ini memang kalau kita lihat ya yang quote and quote ya, sebenarnya yang sangat mendominasi itu di top 1 sampai 5-nya karena ya sepertiga supply Fed-nya ada di top 1 sampai 5, teman-teman. Yang mana sisanya cuma belasan persen, tapi tetap aja memang ya kalau kita kumpulin top 100-nya ini lumayan quote and quote memonopoli ya atau lumayan terkonsentrasi pada top 100 wallet-nya, yaitu di sekitar 85,1% buat supply yang dimiliki oleh top 100 wallet ini, teman-teman. Nah, berarti kalau kita mau lihat sisanya, kita tinggal kurangin 100% dikurangin 85,1%, berarti di luar top 100 ini atau di luar top 100 wallet ini, ya kita bisa lihat ada sekitar 14,9% nih supply-nya yang masih dipegang nih sama retail-retail ya teman-teman, kira-kira sih seperti itu. Dan dari sini, ini kalian bisa lihat sendiri untuk address-address-nya dan value yang mereka pegang untuk secara token-nya dan value-nya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini jumlahnya, kemudian ini value-nya dalam USD. Dan tentu kalau melihat hal seperti ini mungkin ada pro and cons ya teman-teman. Ada yang mungkin suka ngelihat seperti ini karena mungkin menurut mereka ya otomatis retail-nya nggak banyak pegang barang dan otomatis ya ketika yang retail-nya nggak banyak pegang barang berarti nggak ada quote and quote yang nggak banyak yang naik sedikit jual gitu ya teman-teman. Dan mungkin banyak yang ya mungkin ada juga yang suka untuk seperti ini secara holder concentration-nya karena sekali lagi ya nggak satu tik TP ya. Kalau retail kan mungkin lebih gampang gitu, lebih tidak diamond hand ya kalau retail. Kalau misalnya mungkin big wallet atau big whale lah ya atau wallet-wallet yang besar, itu mungkin ya secara garis besar mungkin ya lebih diamond hand sehingga ya secara perception nggak terlalu drop gimana banget. Tapi di sisi lain ada juga kontranya di mana orang-orang yang nggak suka nih untuk konsentrasi yang menumpuk seperti ini karena ya sekali lagi kalau misalnya ternyata dari top 100 ini ada yang buang barang, maka
price impact-nya akan cukup terasa di market gitu atau cukup signifikan ya kira-kira seperti itulah. Tapi apapun itu ya ini saya cuman mau kasih datanya ke kalian, ya sisanya kalian sendiri yang tentukan berdasarkan, keputusan kalian ya atau berdasarkan pemikiran kalian sendiri itu teman-teman. Dan ya sekali lagi memang sih kalau misalnya secara risk ya, untuk aset yang holder terkonsentrasi biasanya sih lebih dilabeli dengan, risk yang cukup tinggi teman-teman. Karena ya again kalau misalnya top wall-nya misalnya top 1 sampai 5-nya nih ada yang buang barang, maka memang secara penurunannya akan cukup signifikan, kira-kira sih seperti itu. Tapi sekali lagi ini kembali lagi ke kalian ya untuk menentukan biasnya. Nah, di sini kalau kita cek dari segi chart, nah kalian bisa lihat ya di sebelah sini, ini adalah chart dari Fed yang mana sebenarnya Fed ini sempat naik sangat tinggi teman-teman ke sekitaran $3 lebih ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sebelah sini peak-nya dan itu kenaikannya sangat signifikan pada saat itu ya, yang mana mungkin pada saat itu Fed tuh lagi rame banget dibahas teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri ya dari sebelah sini dia naik nanjak ke atas tuh ribuan persen teman-teman. Ini gimana nggak gila ya kenaikannya, mungkin banyak banget yang ngelihat opportunity ini, banyak juga yang mungkin profit dari Fed ini teman-teman, tapi harusnya nggak sedikit juga nih yang mungkin justru ya mungkin dia lagi open short position atau mungkin dia lagi pakai leverage dan justru kena yang namanya margin call mungkin nggak sedikit juga ya dari kenaikan ini. Tapi setelah kenaikan tersebut ternyata Fed ini nggak mampu mempertahankan kenaikannya dalam jangka waktu yang cukup lama karena setelah itu dia drop dan ya kalau kalian lihat ya mungkin drop pertamanya sampai ke sebelah sini ya, di mana dia drop 70 hampir 80% lebih dan setelah itu ya dia ini kan membentuk lower low ya teman-teman dan di sini dia create another lower high-nya teman-teman, ternyata dia gagal ya untuk bikin higher high seperti yang diharapkan, dia ternyata cuman bikin, lower high aja di sebelah sini atau lebih tepatnya, ya kita bisa lihat ya, ini high yang lebih rendah dari high yang sebelumnya teman-teman, dan dia cuman bikin lower high, gagal membuat higher high-nya teman-teman, dan setelahnya ya kalian tahu lah ya kalau udah lower high ya dia selanjutnya membentuk yang namanya lower low kembali teman-teman. Ya meskipun sekali lagi sempat ada kenaikan sih ya dari sebelah sini, di mana dia naik lumayan sekitar ratusan persen juga gitu ya, tapi setelah itu dia drop lagi ke bawah nih. Kalian bisa lihat lagi ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Dan ternyata pola penurunan ini terus berlanjut yang mana memaksa untuk Fed ini masuk kembali ke, bearish trend-nya ya, teman-teman ya. Karena sebelumnya kan di sini sebenarnya memang dia, datar-datar aja dan sekalinya dia naik seperti ini, dia langsung mengonfirmasi bahwasannya dia udah uptrend ya. The way dia berhasil break dari area resistance di sebelah sini aja, dia udah langsung masuk ke uptrend pada saat itu. Dan ternyata ya di sini kita dapat konfirmasi ya ketika hal ini atau area ini di-breakdown lagi ya otomatis Fed udah langsung masuk ke fase bearish-nya lagi secara trennya dan ya ini polanya berlanjut ya. Kalian bisa lihat sendiri nih dia naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Kira-kira sih seperti itu. Nah, di sini kalau kita hapus dulu buat penandanya. Nah, kayak gini, dari sini aja kita bisa lihat ya, per saat ini Fed kembali lagi ke area support-nya atau demand zone yang di bawah sini teman-teman, ini sangat disayangkan memang. Tapi ini memang salah satu demand zone yang cukup kuat so far karena dalam beberapa waktu dekat belum berhasil ditembus sama Fed ya, di mana kalian bisa lihat di sini, tertahan berkali-kali untuk pergerakan harga Fed-nya. Di sini juga sekarang dia lagi sentuh area support-nya, dan di sini ada beberapa skenario setidaknya dari POV saya ya. Sekali lagi dari POV saya dan tentu bukan ajakan jual beli sama sekali, bisa aja saya salah maupun keliru. So please do your own research nih teman-teman atau lakukan analisa pribadi ya teman-teman ya, ini bukan saran jual beli sama sekali. Dan di sini pertama kita bakal bahas mungkin dari skenario bearish-nya dulu lah kali ya. Ini kita bahas skenario yang buruknya dulu nih ya, skenario bearish-nya dulu. Di mana skenario bearish dari Fed ini bisa terjadi kalau ternyata Fed ini breakdown dari area support-nya. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk range-nya di pojok kanan ya, yang warna biru teman-teman untuk range-nya. Dan kalau misalnya dia drop dari demand area di bawah sini teman-teman, maka besar kemungkinan dia bakal drop lagi ke level harga yang lebih rendah teman-teman pastinya. Dan kalau misalnya dia drop juga dari demand area di sebelah sini, maka dia akan secara otomatis ya juga berpotensi untuk turun lebih rendah dari tanggal 10 Oktober 2025 lalu yang di sebelah sini, teman-teman. Karena di sebelah sini kan pada saat itu terjadi event terbesar likuidasi ya, teman-teman ya, sepanjang masa dari crypto market. Dan the way atau ketika dia memang sudah berhasil breakdown dari demand area di sebelah sini, maka ya dia bakal turun, besar kemungkinan dia bakal turun lebih dari area tersebut. Jadi bakal koreksi ya ke level harga yang lebih rendah, kira-kira kayak gitu. Dan kemana sih area atau target yang masuk akal, yang realistis kalau misalnya Fed ini drop dari area support tadi di sebelah sini, ya kita tinggal lihat nih untuk area, support selanjutnya ya, which means kalau kita coba tandain teman-teman, di sebelah sini kan kita bisa lihat nih ada semacam, support area yang teman-teman bisa identifikasi gitu ya. Nah, di sebelah sini kan ada area support nih yang di sekitaran 0,05-an US dollar teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sebelah sini cukup banyak sentuhannya dan oleh karena itu area tersebut ini bisa menjadi salah satu area support yang cukup krusial buat Fed dan bisa aja disentuh ketika memang dia breakdown dari area supportnya di sebelah sini. Kira-kira sih seperti itu. Tapi ya otomatis ketika dia breakdown dari area supportnya lagi, dia bakal mengonfirmasi
lower low selanjutnya ya teman-teman, karena di sini low low dia ketahan terus dan kalau dia drop lagi ya otomatis higher low selanjutnya bakal segera terbentuk dan secara bias akan semakin bearish buat Fed ini, kira-kira kayak gitu ya. Nah, di sini kalau kita hapus lagi buat area di sebelah sini dan kita buat satu skenario lagi yaitu skenario bearish sorry skenario bullish ya maksudnya ya, karena skenario bearish-nya tadi udah kita bahas. Nah, skenario bullish ya dari Fed itu adalah kebalikannya, yang mana ini kebalikannya ya berarti dia berhasil mantul atau rebound dari area support-nya di sebelah sini, teman-teman. Yang mana kalau dari sudut pandang saya pribadi sih sejujurnya ya teman-teman, sekali lagi sejujurnya, saya rasa skenario bearish itu lebih besar peluang kejadiannya daripada skenario bearish secara probabilitas. Kenapa? Yang pertama, volume udah semakin lemah buat Fed, teman-teman. Stochastic RSI juga ya so far makin merosot ke bawah dan kalau kita lihat ya, ini dia udah menyentuh area support yang di sebelah sini, tapi kita nggak menemukan adanya, quote and quote tekanan beli yang masuk kayak sebelumnya. Nih kalau kalian lihat di sebelah sini ya, ini kan ya let's say di sebelah sini deh ya, ketika dia sentuh area di sebelah sini, ini langsung ekornya naik ke atas yang berarti ada tekanan beli yang masuk, itu satu. Kemudian di sebelah sini nih, kalian bisa lihat ya, ini tiba-tiba ada candle hijau yang, tinggi ya, yang besar langsung naik ke atas dan itu mengartikan bahwasannya di area support di sebelah sini ada melakukan pembelian atau ada pihak-pihak yang melakukan akumulasi dan tekanan belinya masuk dan sehingga, mendorong sangat tinggi ya untuk harganya atau mendorong lumayan tinggi lah setidaknya untuk adanya candle hijau dan candle bullish teman-teman, kira-kira sih seperti itu. Ya mungkin ada yang bilang, "Wah ini bullish engulfing," dan lain-lain, tapi yang paling penting itu adalah apa arti di baliknya gitu ya. Ini kan artinya dia turun sampai ke level tertentu, candle bearish-nya udah mulai mengecil dan tiba-tiba muncul candle bullish yang besar gitu ya. Itu kan artinya ya tekanan belinya sekarang lebih besar nih, udah, mulai melemah untuk sellernya dan buyer-nya mulai take control, kira-kira sih seperti itu untuk arti psikologi di baliknya gitu ya. Dan di sini kita belum lihat nih adanya, pergerakan yang sama seperti sebelumnya yang di sebelah sini. Ini masih candle merah terus ya, sementara dia udah sentuh, area support-nya cukup lama gitu ya. Udah beberapa kali dia sentuh area support-nya, kita belum lihat tekanan beli yang masuk dan maka dari itu saya rasa secara skenario ya, skenario bearish-nya tuh lebih besar atau peluang terjadi skenario bearish tuh secara probabilitasnya saya rasa sedikit lebih besar daripada skenario bullish-nya. Tapi bukan berarti skenario bullish-nya nggak mungkin terjadi sama sekali. Yang mana skenario bullish dari Fed ini bisa terjadi kalau misalnya dia kayak yang tadi saya bilang, dia memantul ke atas dan kemudian ya let's say ya dia testing lagi aja ke area resistance di atas ini atau area supply-nya di atas ini mungkin udah menjadi salah satu ya skenario bullish lah ya yang cukup masuk akal buat Fed ini. Yang mana range-nya kalian bisa lihat di pojok kanan buat area resistance ya yang di atas ini teman-teman, kira-kira sih seperti itu. Nah, mungkin juga di sebelah sini ada yang udah menyiapkan ya. Ya ini sekali lagi bukan saran finansial, bukan ajakan untuk buka posisi juga, tapi mungkin ada orang nih yang mungkin melihat opportunity ya let's say ya dia buka long position nih, let's say dari area support-nya di sebelah sini dia buka long position and then dia taruh stop loss-nya misalnya di bawah sini teman-teman, sedikit di bawah dan dia taruh targetnya mungkin di area resistance di atas sini teman-teman ya. Dia bisa dapat risk to reward ratio kalau dari sebelah sini ya sekitar 1/6 teman-teman ya. Itu good risk to reward ratio tapi ya sekali lagi buat teman-teman mungkin yang melakukan ya atau eksekusi, nah itu lebih tepat, yang buat temen-temen yang melakukan eksekusi trade-nya seperti ini, ya kalian harus siap nih ketika memang ya harganya tidak bergerak sesuai, analisa kalian dan justru yang terjadi skenario bearish-nya, which is, dia drop dan sentuh stop loss-nya teman-teman ya, yang mana justru saya sendiri melihat probabilitasnya kalau dari sudut pandang saya ya, ini mungkin secara probabilitas sedikit lebih besar peluang terjadinya skenario bearish gitu teman-teman. Ya sedikit lebih besar daripada skenario bullish-nya ya, jadi ya mungkin kalau secara persentase mungkin ada yang bilang 60/40, ya 60 untuk skenario bearish-nya, 40 untuk skenario bullish-nya, mungkin seperti itu kira-kira. Tapi saya rasa secara probabilitas, lebih besar skenario bearish untuk terjadi dibandingkan skenario bullish-nya. Tapi sekali lagi bukan berarti skenario bullish-nya nggak mungkin terjadi gitu ya. Atau ada juga mungkin yang sebaliknya, teman-teman atau para trader yang mungkin ngejarnya itu adalah justru ngejar ketika breakout. Jadi ketika mereka, melihat adanya cross section yang breakout, let's say di sebelah sini, misalnya terkonfirmasi ya breakout, let's say mereka open di sebelah sini dan justru menjadikan, sebaliknya ya. Jadi mereka taruh SL-nya di atas sedikit di atas area, sebelumnya atau di sebelah sini kan kalau di breakout jadinya jadi resistance ya teman-teman. Sebelumnya support jadi resistance kalau di breakout atau di breakdown dan kalau kita lihat di sebelah sini ya mungkin bisa targeting ke area bawahnya, which is ya mungkin di sekitaran area support-nya yang tadi ya di bawahnya dan ini risk to reward ratio-nya juga sebenarnya sih nggak terlalu bagus-bagus amat ya, mungkin kecuali dia dapat position yang cukup bagus, mungkin, punya risk to reward ratio yang lebih baik gitu teman-teman. Tapi ya kira-kira ada beberapa tipe trader juga yang mana ya kalian bisa lihat lah ya outlook-nya seperti tadi, kira-kira sih seperti itu. Tapi ya again, ini bergantung sekali pada area support yang di bawah sini kita bakal lihat price action-nya bakal seperti apa, apakah justru bakal ada, yang namanya pemantulan atau rejection ke atas which is good ya mungkin untuk price action Fed-nya atau justru dia bakal tembus ke bawah. Mari kita lihat gitu, buat selanjutnya itu bakal seperti apa. Dan di sini juga mungkin kalau kita perhatikan ya, let's say kita, buka data di sebelah sini
Nah, kalau kita lihat buat Fed, teman-teman, ini kita bisa lihat dengan cukup detail di mana dalam 24 jam terakhir, jujur ini yang transaksi di derivatif datanya dikit sekali untuk koin yang masih masuk top 100 ya. Cuman sekitar 53 ribuan US dollar yang terlikuidasi by derivatif datanya, dan ini juga majority didominasi oleh long position, dan ya cukup sedikit sih sebenarnya yang terlikuidasi atau derivatif datanya ini yang, kena margin call-nya cukup dikit. Mungkin ada beberapa orang yang lihat itu bagus, tapi di sisi lain kan berarti yang transaksi nggak terlalu banyak ya. Kita bisa sedikit menyimpulkan seperti itu, dan ini juga tergambar dari open interest-nya sebenarnya so far makin melemah nih, makin turun, meskipun belum seturun ketika bulan-bulan Februari dan Maret 2026 lalu ya, tapi ini juga udah cukup rendah sebenarnya secara data OI-nya atau open interest-nya, dan by volume juga ini makin melemah gitu ya. Jadi ya dari jumlah open interest yang menunjukkan kontrak aktif yang lagi running itu juga makin rendah, dan secara volume juga ini secara garis besar kita bisa lihat makin turun gitu ya. Jadi ya so far ini secara data derivatifnya sih jujur kurang menarik buat Fed ini, teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sebelah sini. Dan kalau kita cek di sebelah sini, kita bisa lihat ya buat data dari Fed ini jujur cukup jauh ya, teman-teman. Orang-orang biasa sangat-sangat lebih ke arah bearish, karena kalian bayangin long and short ratio-nya itu cuma 0,4-an, teman-teman. Sangat jauh di bawah 1, bahkan 0,5 aja di bawahnya 0,5 gitu ya. Jadi artinya orang-orang itu dalam jangka waktu pendek ya, setidaknya ini digambarkan di sebelah sini, itu banyak banget yang buka posisi short ya. Ini sampai 71,34%, itu banyak banget yang buka posisi short. Sementara yang buka posisi long itu cuma 28%-an, teman-teman. Artinya jaraknya jauh banget nih, orang-orang yang buka posisi short banyak banget, sementara yang buka posisi long itu masih relatif sedikit dalam jangka waktu pendeknya gitu, teman-teman. Tapi kan dari sini kita bisa lihat, jas para pelaku pasar berarti dalam jangka waktu pendek ini lebih mengarah ke short position, which is orang-orang lebih berspekulasi bahwasannya Fed ini atau ya salah satu koin narasi AI ini ya, Fed AI ini kemungkinan besar bakal mengalami yang namanya koreksi, kira-kira sih seperti itu. Dan ya kalau kita cek lagi di sebelah sini sih, ya kita bisa lihat ya, mungkin kita ke Analytics. Nah, kita pindah sedikit ke Analytics-nya, kita bisa lihat buat return-nya Fed memang nggak bagus, teman-teman, jujur di 2026, di mana meskipun di Q1 ya, di mana banyak altcoin itu minus, dia malah plus ya sekitar 17%. Tapi di Q2 dan Q3 nih ya, di mana altcoin lain mungkin sedikit mulai positif, Fed ternyata malah minus cukup besar, yang mana ya kalian bisa lihat sendiri di sebelah sini, di Q2-nya dia minus 25,8% secara average, dan di kuartal 3 ini dia minus sekitar 20,9% secara average, yang mana itu didapatkan dari minus di bulan Juli 18,2%, dan di bulan Agustus ini dia dibuka dengan minus 3,50% per hari ini ya, atau per tanggal 9 Agustus 2026 ini. Dia udah dibuka minus 3,50% di bulan Agustus ini, teman-teman. Bukan awal yang bagus sepertinya buat Fed ini ya. Tapi ya kira-kira seperti itu buat Fed. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang mau dibahas, boleh tulis aja ya, eee, pendapat kalian di kolom komentar di bawah, feel free, boleh banget, kolom komentar terbuka buat kalian. Dan juga sama buat yang mau request juga tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalian mungkin mau request analisa seputar altcoin tertentu, atau mungkin Bitcoin, atau mungkin, eee, ya let's say makroekonomi, atau mungkin tentang saham dan lain-lain. Kalau misalnya banyak yang tertarik, kayak biasa bakal saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan jangan lupa juga buat mampir ke berbagai sosial media saya ya, misalnya seperti di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada Instagram, kalian boleh mampir, boleh di-follow, teman-teman. Saya sering banget bagiin, quote and quote ya, berita-berita terbaru, teman-teman ya, di mana kayak di sebelah sini akhirnya rupiah kita mulai menguat lagi ya ke level 17.800-an, teman-teman, per $1, yang mana sebelumnya sempat 18 ribuan ya, teman-teman. Ya mari kita lihat ke depannya seperti apa. Ya jangan lupa di-follow nih ya, teman-teman, Instagram saya, dan juga ada TikTok juga. Jangan lupa di-follow, jangan lupa mampir, dan di setiap sosial media saya itu ada Linktree yang saya cantumin di bio-nya, dan dari Linktree tersebut kalian bakal dibawa ke halaman seperti ini. Dan di halaman ini kalian bisa mampir ke berbagai sosial media saya lewat shortcut-nya. Ada TikTok, YouTube, dan Instagram. Dan di bawah sini ada link traktir yang bisa kalian akses buat request analisa koin juga, sekaligus support saya juga secara langsung. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you, and I will see you guys again in the next video.